Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak sekalian. Apa kabar kamu hari ini nak? Mudah-mudahan kamu dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak bapak sekalian, sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita pada hari ini, maka terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan. Amin. Baiklah anak-anak bapak sekalian, setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan Allah memberikan kesehatan kepada kita di situasi pandemi Covid yang sekarang ini yang kita jalani, bukan hanya di negara kita, tetapi di semua negara yang terdampak Covid atau pandemi COVID-19. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita masuk kepada materi yang selanjutnya, di sini Bapak akan menayangkan kepada kamu apa yang menjadi kompetensi dasar dan tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Maka oleh karena itu, simak apa yang menjadi tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Silakan lihat video yang selanjutnya. Kompetensi dasar 1. Memahami sejarah perkembangan Islam di Nusantara. 2. Melakukan rekonstruksi sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Tujuan pembelajaran 1. Menyebutkan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara dengan benar. 2. Mengambil hikmah kehadiran Islam di Nusantara dengan benar. 3. Meneladani pelaku perjuangan tokoh-tokoh Islam dalam kehidupan sehari-hari. Baik, setelah kamu mengetahui apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, maka masuklah kita kepada materi yang selanjutnya. Oleh karena itu, di sini Bapak harapkan bagi kamu agar terus menyimak video yang Bapak berikan agar kamu mengetahui apa materi kita yang akan Bapak sampaikan pada hari ini. Silakan lihat materi selanjutnya. Cara-cara dakwah di Nusantara. A. Perdagangan. Proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dilakukan oleh para pedagang muslim pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Para pedagang tersebut berasal dari Arab, Persia, dan India. Jalur perdagangan saat itu menghubungkan Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara. B. Perkawinan. Sebagian pedagang Islam tersebut ada yang menikah dengan wanita pribumi, terutama putri bangsawan atau putri raja. Dari pernikahan itu mereka mendapatkan keturunan. C. Pendidikan. Para mubalik mendirikan lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah Nusantara. Lembaga pendidikan Islam ini berdiri sejak pertama kali di Indonesia. D. Hubungan sosial. Para mubalik yang menyebarkan Islam di Nusantara pandai dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat. E. Kesenian. Sebelum Islam datang, kesenian dan kebudayaan Hindu-Buddha telah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat. Adapun kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, yang pertama A. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai yang terletak di pesisir timur Laut Aceh, Kabupaten Lok Sumawe atau Aceh Utara sekarang. Lahirnya kerajaan Islam yang pertama di Indonesia ini diperkirakan mulai awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi. Sebagaimana diketahui, proses dakwah Islam di daerah-daerah pantai terjadi sejak abad ke-7 Masehi. B. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar. C. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak terletak di Kabupaten Demak atau Jawa Tengah. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar di pesisir utara Jawa. Wilayah Demak sebelumnya merupakan kadipaten dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini tercatat menjadi pelopor penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dan Nusantara. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1428 Masehi. D. Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang adalah penerus dari Kerajaan Demak. Kesultanan yang terletak di daerah Kartasurya
Sekarang itu merupakan kerajaan Islam pertama yang terletak di daerah pedalaman Pulau Jawa. Sultan atau raja pertama kesultanan ini adalah Jaka Tingkir yang berasal dari Pengging di lereng Gunung Merapi. Kerajaan Mataram Islam abad 17 sampai 19. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1586 dan raja pertamanya adalah Sultan Sutawijaya yang bergelar Senapati Ingalaga Sayyidin Panatagama, artinya panglima perang dan ulama pengatur. Kehidupan beragama. Pusat kerajaan ini terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta, yakni di Kota Gede. Kerajaan Mataram mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyakrakusuma pada tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar adalah kerajaan Islam di Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Selatan ini. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1526 Masehi dengan Sultan Suryansyah Raden Samudra sebagai raja pertama. Kerajaan Goa Talo. Pada awalnya di daerah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Salapang atau 9 bendera yang kemudian menjadi pusat kerajaan Goa. Tombolo, Lakiung, Parang-Parang, Data, Agangjene, Saumata, Bisei, Sero, dan Kalili. Kemudian semua komunitas bergabung dan sepakat membentuk kerajaan Goa. Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate berdiri pada abad ke-13. Ibu kotanya terletak di Samapalu, Pulau Ternate. Selain kerajaan Ternate di Maluku, juga telah berdiri kerajaan-kerajaan lain, yaitu Jailolo, Tidore, Bacan, dan Obi. Selanjutnya kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore atau Maluku Utara. Kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate. Menurut silsilah raja-raja Ternate dan Tidore, Raja Tidore pertama adalah Syahadati alias Muhammad Nakal yang naik tahta sekitar tahun 1081 Masehi. Kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Sejarah Islam di Nusantara menggambarkan perjuangan dakwah para ulama dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Rangkuman. 1. Islam masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan berlangsung dengan cara-cara damai. 2. Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi, namun agama Islam mulai menyebar sekitar abad ke-13 Masehi. 3. Menurut para sejarawan, teori-teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia dapat dibagi menjadi teori Mekah, teori Gujarat, teori Persia, dan teori Cina. 4. Kerajaan Samudra Pasai di Aceh merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. 5. Proses penyebaran dan perkembangan agama dan kebudayaan Islam dilalui melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, hubungan sosial, dan kesenian. 6. Kerajaan Islam di Sumatera yaitu Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Aceh. 7. Kerajaan Islam pertama di Jawa adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak diteruskan Kerajaan Pajang dan Kerajaan Mataram Islam. 8. Kerajaan Banjar merupakan kerajaan Islam di Kalimantan. 9. Kerajaan Islam di Sulawesi yaitu Kerajaan Goa Talo dan Maluku Utara terdapat Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore. Setelah kamu mengetahui materi yang sudah Bapak sampaikan, Bapak harapkan kamu memahaminya. Tetapi sebelum Bapak tutup pertemuan kita pada hari ini, maka nanti ada beberapa soal yang Bapak berikan kepada kamu agar kamu kerjakan dengan baik, dan Bapak harapkan kamu mendapatkan nilai yang maksimal. Oleh karena itu, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, mari kita membacakan surah Al-Insyirah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita, baik itu perjalanan kita dalam belajar ataupun di luar daripada belajar di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak.
ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك